ini ada PR. Kalau kemarin koperasi itu di rural, sekarang kita masuk ke wilayah urban. Dan Bapak Ibu sekalian, untuk catatan ya, di tahun 2009 Indonesia memasuki fase berubah. Lebih banyak penduduk tinggal di kota daripada di desa mulai tahun 2009. Pada saat ini sekitar 56% penduduk Indonesia tinggal di kota. Diperkirakan di tahun 2030 akan mencapai 60%. Dan diperkirakan dunia di tahun 2050 70% penduduk dunia tinggal di perkotaan. Jadi tantangan untuk koperasi ke depan adalah bagaimana koperasi menjadi solusi untuk masyarakat perkotaan. Salah satu juga keputusan besar kita adalah kita dalam waktu dekat akan membentuk 75.000 sampai 80.000 koperasi desa. Ada yang berbentuk berbasis pertanian, ada yang berbasis nelayan, dan ada yang berbasis lain. Tapi intinya adalah kita ingin ekonomi desa, ekonomi rakyat yang paling bawah bergerak dengan cepat. Kekuatan yang kita punya untuk menggerakkan seluruh ekonomi, dan ini akan ada suatu dampak yang sangat besar. Dan bila kita reflektif menengok ke belakang sedikit, para founding father ketika memproklamasikan kemerdekaan, mereka memiliki tekad bahwa kemerdekaan itu adalah pintu gerbang menuju kepada Indonesia yang tentu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur itu sesuatu yang harus diperjuangkan. Tidak hadir tiba-tiba dan tidak hadir otomatis. Sama seperti kebinekaan. Kebinekaan, keberagaman itu adalah ciptaan Tuhan. Tapi persatuan itu diusahakan oleh manusia. Kebinekaan bukan ciptaan manusia. Itu ciptaan Tuhan, sunatullah itu. Karena itu tidak perlu dibangga-banggakan. Itu bukan bikinan kita. Tapi bersatu itu ikhtiar kita. Sama. Kekayaan alam yang luar biasa ini, itu ciptaan Tuhan. Bukan buatan kita. Itu fakta. Tetapi menjadi adil dan makmur, itu adalah usaha kita. Nah, ini yang harus kita garis bawahi. Bahwa kita memiliki kebinekaan, kita memiliki kekayaan, tapi bersatu, adil, dan makmur adalah usaha kita. Dan disitulah kemudian koperasi ambil peranan untuk itu. Jadi Bapak sekalian, kalau tadi menengok rekaman kilas balik ya perjuangan koperasi itu, Bung Hatta ini secara eksplisit nih menyatakan dalam pidatonya dalam peringatan pertama Hari Koperasi tahun 52. Karena Hari Koperasinya mulainya tahun 51, betul ya? Hari Koperasi 52 itu peringatan tahun pertama. Beliau mengatakan, saya baca di sini, kemakmuran rakyat tidak lahir berbarengan dengan kemerdekaan. Kedaulatan yang telah lebih dahulu direbut oleh Indonesia, tapi kemakmuran itu harus diusahakan, harus diselenggarakan dengan sungguh-sungguh, tidak otomatis itu datang. Nah, Bapak sekalian yang saya hormati, Bung Hatta dengan bicara konsep koperasinya itu, konsep ekonomi kerakyatan, konsep koperasi ini lebih awal dari yang disebut dengan istilah social market economy di Jerman sana. Yang pada tahun 49 itu diluncurkan, tahun 64 itu dimatangkan, sehingga kita tahu Adenauer itu Konrad itu menjadi salah satu pendorong sistem ekonomi di mana di situ ada unsur keadilan. Dan kita tahu persis tadi sambutannya Pak Nurdin Halid mengatakan bahwa pasar bebas itu ternyata tidak mengantarkan kepada keadilan. Pasar bebas itu mengantarkan pada efisiensi. Karena tujuan dari mekanisme pasar adalah mencapai sebuah transaksi yang efisien.
Ada yang transaksi itu membawa modal uang, ada yang membawa bekal tenaga kerja, ada yang membawa bekal sumber daya alam. Semuanya masuk dalam sebuah mekanisme pasar, dan di situ dicari yang efisien. Tapi efisien tidak menghasilkan keadilan. Republik ini tidak pernah didirikan untuk efisiensi. Republik ini didirikan untuk keadilan. Tidak ada kalimat untuk efisien. Yang ada adalah untuk keadilan sosial, dan itu eksplisit dikatakan bahwa tujuan berdirinya republik ini adalah untuk efisiensi. Karena itu kalau kita pikir sekalian, kami di Paramadina waktu itu, Pak Nurdin, membuat sesi khusus mengundang ekonom-ekonom dari berbagai wilayah Indonesia untuk secara serius belajar mengkaji yang namanya social market economy. Karena itulah ekonomi Pancasila, karena itulah ekonomi koperasi. Apa problem yang kita hadapi? Ini saya ingin sharing sedikit. Kita dalam filosofinya sepakat ekonomi berkeadilan. Pertanyaannya, mana ekonometriknya? Mana model ekonominya? Mana hitungannya? Sehingga kita bisa menerjemahkan filosofi ekonomi berkeadilan itu di dalam kebijakan. Problem kita ketika sampai kepada ekonomi berkeadilan itu berhenti di filsafat. Di filsafat semua sepakat. Pertanyaannya penerjemahannya seperti apa? Tidak banyak bangsa yang secara serius menerjemahkan itu, termasuk kita. Kita belum. Karena itulah kenapa waktu itu kami tengok di Jerman. Apa yang terjadi di sana? Mereka turunkan itu yang namanya social market economy di dalam model dan teori ekonomi yang bisa diterapkan untuk kebijakan. Sehingga keadilan itu dimasukkan di dalam mekanisme pasar. Jadi kalau kita biasanya begini, pasar kerjakan, yang gagal lewat pasar nanti disubsidi sama pemerintah. Kan gitu kira-kira. Kalau yang tidak berhasil di pasar, nanti kita bantu lewat subsidi. Tapi pasar tidak diminta untuk menghasilkan keadilan. Pasar tidak diminta untuk menghasilkan keseimbangan, kesetaraan, tidak. Yang gagal nanti kita subsidi. Yang tidak berhasil disejahterakan lewat pasar, nanti pemerintah turun tangan. Sementara seharusnya kalau kita bicara Pancasila, koperasi, semuanya dimasukkan dalam satu sistem di mana proses perekonomiannya menghasilkan keadilan. Itulah yang harus kita tuju sama-sama. Jadi ketika melihat apa yang dikonsepkan Bung Hatta, kemudian sekarang kita melihat bahwa koperasi, Dekopin nih yang punya tanggung jawab moral dan punya tanggung jawab konstitusional. Saya rasa ini saatnya. Kenapa saatnya ini baik? Karena baru selesai pandemi, Bapak Ibu. Pandemi ini menghentikan pasar. Biasanya krisis itu terjadi karena ada gangguan di supply atau gangguan di demand. Salah hitung, terjadi krisis ekonomi. 97, kira-kira sederhananya salah hitung. Pinjaman jangka panjang dipakai untuk urusan jangka pendek, terjadi shortage dan lain-lain. Lalu ada currency crisis, ada financial crisis, ada economic crisis. Nah sekarang yang kita hadapi berhenti dua-duanya. Supply berhenti, demand berhenti. Pasar mandek. Sekarang kita lagi mau jump start. Mumpung mau jump start, Dekopinnya pengurusnya baru, punya konsep yang baru, yuk kita pastikan bahwa koperasi mengambil peran di sini. Nah, jadi Bapak sekalian, kalau kita lihat di Indonesia, termasuk di Indonesia, koperasi ini dianggap sukses ketika, dan ini pengalaman berbagai tempat di dunia juga, ketika membantu komunitas rural, petani, nelayan, peternak, itu koperasi itu dianggap bisa memfasilitasi. Tapi ketika sampai perkotaan, koperasi itu seakan hilang. Korporasi yang di situ dominan. Seakan semuanya bisa diselesaikan lewat korporasi dengan pendekatan mekanisme pasar. Nah, ini saya rasa satu kesempatan tersendiri. Kenapa saya? Nah, di sini saya mau sampaikan sebagai orang yang lagi ngurusin Jakarta nih, bahwa kami di Jakarta sekarang sedang mendorong pemanfaatan koperasi untuk pengelolaan rumah susun kita. Ya,
Jadi koperasi itu dianggap sukses di wilayah rural. Problemnya kita perlu contoh di kota. Kapan kita bisa lakukan? Bapak Ibu sekalian mungkin pernah dengar kampung akuarium. Pernah tergusur waktu itu. Ingat ya? Dan kemudian kampung kita bangun kembali. Kita bangun rumah susun. Bukan rumah susun, kampung susun. Karena kalau rumah susun itu deretan kotak-kotak rumah yang tidak nyambung satu sama lain. Yang mau kita bangun kembali itu bukan rumah, tapi kampungnya. Kampung itu sosiologis. Kampung itu bukan tentang bangunan. Kampung itu tentang interaksi antar orang. Kampung itu khas di Indonesia. Bahasa Inggris itu punya 1 juta kosakata. Bahasa Inggris. Bahasa Indonesia cuma 135.000. Bahasa Inggris 1 juta kosakata. Tapi dia tidak punya kosakata untuk istilah kampung. Okay? Jadi apa yang terjadi? Dia serap dari bahasa Indonesia. Jadi kampung itu sekarang menjadi bahasa Inggris. Karena dia tidak menemukan padanan dari konsep kampung. Kalau tidak ditemukan padanannya, dia tidak bisa inovasi. Dia harus serap dari kita. Dan itu khas Indonesia, khas Asia Tenggara, kampung itu. Nah, kita tumbuhkan kembali kampung akuarium. Lalu apa yang terjadi? Biasanya selama ini Pak Jimli, kita kalau di Jakarta ini kalau membuat rumah susun, lalu kita bikin UPT, unit pelaksana teknis, yang nanti berurusan dengan seluruh penghuni rumah susun. Ini tidak. Apa yang kita lakukan? Membentuk koperasi yang anggotanya adalah seluruh warga yang tinggal di kampung susun itu. Jadi ini nama koperasinya itu Koperasi Akuarium Bangkit Mandiri. Nama koperasinya, Koperasi Akuarium Bangkit Mandiri. Ini apa yang terjadi? Mereka diberi kepercayaan 100% untuk mengelola bangunan yang dibangun oleh pemerintah. Asetnya milik kami, tapi kami tidak berurusan dengan masing-masing rumah. Kami berurusan dengan koperasi yang anggotanya adalah seluruh penghuni. Mereka yang mengurus semuanya, dari memastikan iuran, soal listrik, soal kebersihan, sehingga ini hidup sebagai satu komunitas. Dan ini badan hukumnya adalah koperasi. Nah, ini untuk memastikan, jadi dengan koperasi ini seluruh pengelolaan kita serahkan ke mereka. Kami pemerintah berurusan dengan koperasi, tidak berurusan dengan tiap-tiap individu. Dan apa yang terjadi, Bapak sekalian? Mengubah konsepnya. Kalau dulu pemerintah sebagai pelayan, warga sebagai yang dilayani, sekarang kami setara. Mereka sebagai co-creator dan kami sebagai collaborator. Karena kita kemudian bekerja bersama mengelola sebuah institusi kampung, dan itu dikerjakan lewat koperasi. Jadi kami mencoba koperasi untuk bisa hidup di Jakarta. Dan kalau itu hidup di perumahan-perumahan, insya Allah nantinya akan bisa menyangkut begitu banyak urusan yang ada di wilayah perumahan-perumahan kita di Jakarta. Karena itu, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini pada pengurus Dekopin yang barusan kita saksikan tadi dilantik, ini ada PR. Kalau kemarin koperasi itu di rural, sekarang kita masuk ke wilayah urban. Dan Bapak Ibu sekalian, untuk catatan ya, di tahun 2009 Indonesia memasuki fase berubah. Lebih banyak penduduk tinggal di kota daripada di desa mulai tahun 2009. Pada saat ini sekitar 56% penduduk Indonesia tinggal di kota. Diperkirakan di tahun 2030 akan mencapai 60%. Dan diperkirakan dunia di tahun 2050 70% penduduk dunia tinggal di perkotaan. Jadi tantangan untuk koperasi ke depan adalah bagaimana koperasi menjadi solusi untuk masyarakat perkotaan. Ini harus dipikirkan secara serius. Jadi dengan begitu, Bapak sekalian, harapannya ini Dekopin, koperasi mulai ambil langkah. Apakah koperasi bisa ikut berperan dalam menyelesaikan perubahan iklim global? Apakah bisa berperan dalam menyelesaikan masalah kesehatan masyarakat? Apakah bisa membantu berperan dalam menangani krisis air bersih di perkotaan? Bapak sekalian, kami melihat peluangnya besar sekali.
Karena semua itu membutuhkan kerja bersama dan institusi koperasi sangat mungkin masuk. Karena itu harapannya di dalam Rapimnas kali ini sebagai sebuah titik awal. Ada pandemi yang menginterupsi perekonomian kita. Kita berkesempatan untuk melakukan konstruksi baru atas tatanan di perkotaan. Indonesia masuk kawasan, masuk wilayah lebih banyak perkotaan. Kami di Jakarta punya contoh pengelolaan menggunakan koperasi. Mudah-mudahan nanti Rapimnas ini bisa menghasilkan, atau Rakernas ya, Rapimnas bisa menghasilkan terobosan-terobosan untuk koperasi makin relevan dan bermanfaat untuk kota-kota dan Indonesia di masa depan. Dan mudah-mudahan nantinya, ini prinsip koperasi, bukan saja efisiensi, tapi justru keadilan. Bapak Ibu sekalian, persatuan ini sulit dijaga dalam ketimpangan. Kita coba cari contoh di mana ada persatuan dalam ketimpangan. Kalau persatuan itu selalu ada, hanya mensyaratkan kesetaraan. Syaratnya persatuan adalah keadilan. Kalau kita tidak membangun sistem yang berkeadilan, akan sulit sekali membangun persatuan. Tapi bila ada sistem yang berkeadilan, sistem yang memberikan kesetaraan, dan koperasi bisa melakukan itu, insya Allah kita akan punya persatuan Indonesia terus.